Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rizkika dengan NIM 2022014950 dari kelas Bisnis Digital 02. Untuk UTS kali ini terdapat sebuah studi kasus. Sebuah perusahaan startup berencana untuk mengembangkan platform pendidikan online yang menyediakan kursus dalam berbagai bidang. Mereka ingin menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan efektif bagi para pengguna. Untuk soal yang pertama, tantangan utama dalam mengembangkan platform pendidikan online. Pada tahun 2020 telah dilakukan penelitian kepustakaan dengan judul Tantangan dan Peluang Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Online Masa COVID-19 menggunakan metode survei. Dengan responden penelitian ini adalah mahasiswa STKIP Agama Hindu Almapura semester 2 dan semester 4 dari jurusan Pendidikan Agama Hindu, jurusan Pendidikan Bahasa Bali, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, dan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang berjumlah 200 orang. Yang kedua, tantangan yang dihadapi mencakup masalah ketidaksetaraan akses, pergeseran paradigma pembelajaran, hingga keamanan data. Sedangkan tantangan guru di tingkat kesiapan dan pemahaman terhadap teknologi. Tahun 2023 juga telah dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui interaksi yang terjadi pada kelas online mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh menggunakan metode penelitian campuran. Berikut ini adalah referensinya, dan ini adalah hasil penelitian. Penelitian tahun 2020 telah memperoleh hasil dalam pembelajaran online. Di antaranya adalah belum mempunyai fasilitas laptop 50%, hanya menggunakan fasilitas handphone dalam pembelajaran 50%, dan sebelum COVID-19 tidak pernah dilaksanakan pembelajaran daring 61,5%. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek, penggunaan kecerdasan buatan, dan kolaborasi global menjadi peluang untuk merancang pengalaman belajar yang lebih bermanfaat. Tantangan yang dihadapi mencakup masalah ketidaksetaraan akses, pergeseran paradigma pembelajaran, hingga keamanan data. Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh para guru yaitu merasa canggung atau kurang akrab dengan penggunaan alat-alat digital dan platform pembelajaran online. Selain itu, ketidaksetaraan akses terhadap teknologi di kalangan siswa dapat menciptakan kesenjangan dalam peluang pembelajaran. Hasil pembahasan pada penelitian tahun 2023 dengan tujuan untuk mengetahui interaksi. Dalam penelitian ini ditemukan pola interaksi dua arah. Mayoritas dosen yang mengajar pada perkuliahan online lebih sering berbicara dan direspon mahasiswa pada topik tunggal. Interaksi yang dilakukan berhenti untuk satu topik dan beralih ke topik yang lain, sehingga interaksi keduanya terlihat kaku dan agak sulit bagi dosen untuk melibatkan mahasiswa untuk berinteraksi lebih jauh dalam perkuliahan. Soal yang kedua, bagaimana perusahaan dapat menentukan kebutuhan belajar dan preferensi pengguna potensial mereka untuk menyusun kurikulum. Yang pertama adalah memperhatikan berbagai aspek seperti aksesibilitas, keamanan data, dan keberagaman pengguna. Yang kedua, konten pembelajaran perlu disesuaikan dengan karakteristik platform online, karena pada beberapa platform mempunyai kelebihan dan kelemahan yang berbeda-beda. Yang ketiga, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan agar dapat merancang prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan. Hal ini termasuk pada kebutuhan pengguna maupun kebutuhan pengajar. Berikut ini adalah referensi yang sudah saya temukan untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3, strategi untuk memastikan kualitas konten pendidikan. Langkah awal yang dilakukan adalah analisis kebutuhan untuk memahami tujuan pembelajaran, karakteristik, dan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Langkah kedua yaitu merancang konten pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pengguna. Jadi dianalisis dahulu, lalu dibuat konten pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Perusahaan dapat menjalankan strategi dengan fokus pengembangan konten, termasuk pembuatan materi, pembelajaran teks, gambar, audio, video, dan interaktif lainnya, sesuai dengan desain yang telah dirancang. Selanjutnya adalah soal nomor 4.
Bagaimana perusahaan dapat menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengalaman belajar pengguna. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI dapat untuk meningkatkan pengalaman belajar pengguna karena AI membantu saat pengerjaan tugas dan pemahaman materi modul. Media pembelajaran harus terus berinovasi untuk menyamai perkembangan teknologi saat ini dan mengintegrasikannya ke dalam proses pembelajaran. Dengan menggabungkan teknologi dengan materi pembelajaran, dapat diciptakan pengalaman belajar yang aksesibilitas. Pembelajaran dapat diakses kapan saja dan di mana saja sehingga memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel. Yang kedua, interaktivitas. Platform pembelajaran dapat dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang interaktif melalui fitur-fitur seperti simulasi, kuis, interaksi, dan diskusi online. Yang ketiga, keterlibatan. Melalui platform, siswa dapat lebih terlibat dalam proses belajar karena materi yang disajikan lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Soal yang kelima adalah fitur interaktif yang dapat ditambahkan ke dalam platform. Karena saya mengikuti studi independen di GameLab dan platform website GameLab, terdapat fitur interaksi yang disiapkan dalam setiap modul pembelajaran, antara lain adalah kuis sambung kode. Terdapat potongan kode yang belum diisi sempurna dan pengguna harus menuliskan jawaban yang benar untuk dapat lanjut ke materi. Yang ketiga adalah diskusi online. Para pengguna dapat berdiskusi dengan mentor ataupun dengan teman yang lain di platform online tersebut untuk dapat mengetahui jawaban dari kuis sambung kode atau kuis mencocokkan istilah. Karena dengan fitur diskusi ini dapat membuat pengguna lebih berinteraksi dengan pengguna lain. Yang keempat adalah tugas praktik di setiap modul. Akan ada tugas praktik di setiap modul agar bisa lanjut ke materi berikutnya. Yang kelima, tugas akhir untuk mengakhiri kelas. Akan ada tugas akhir untuk dapat berpindah ke kelas selanjutnya atau materi selanjutnya. Soal yang keenam adalah bagaimana perusahaan dapat mengembangkan strategi penetapan harga yang sesuai untuk kursus mereka dan memastikan aksesibilitas bagi berbagai lapisan masyarakat. Perusahaan harus melakukan observasi dan survei lapangan dengan masyarakat dan perusahaan lain agar dapat mengetahui serta dapat menentukan harga yang sesuai dengan masyarakat. Seperti pada ruang guru dan GameLab, yang berinteraksi pada laba menyebabkan tidak semua masyarakat dapat menikmati platform pembelajaran yang berkualitas dengan berbasis teknologi itu. Soal yang ketujuh adalah apa langkah yang dapat diambil untuk memastikan keamanan data pengguna dalam platform pendidikan online. Yang pertama adalah menggunakan incognito saat berada di luar dalam mengakses Wi-Fi. Yang kedua, menggunakan antivirus, terutama yang bawaan OS, untuk meringankan kinerja RAM. Yang ketiga, selalu update OS dan aplikasi menggunakan versi terbaru. Dan aplikasi merupakan salah satu cara untuk membuat komputer tetap aman. Yang keempat, ganti password secara berkala untuk mempersulit aplikasi dalam melacak password yang ada pada perangkat yang digunakan, serta gunakan kombinasi password yang beraneka ragam. Yang kelima, ada backup data dan dokumen penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Serta yang terakhir adalah jangan pernah membuka link dalam pesan spam. Hindari memberikan data pribadi dan nomor rekening pada saat melakukan transaksi. Dan terdapat referensi yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 7. Selanjutnya adalah nomor 8. Bagaimana perusahaan dapat mengukur keberhasilan platform mereka dalam memberikan nilai tambah bagi pengguna dan mencapai tujuan pendidikan mereka. Perusahaan dapat menganalisis dan memanfaatkan kelebihan serta peluang yang telah dianalisis berdasarkan hasil penelitian
terdapat tantangan dan mengembangkan platform pendidikan online, terutama dalam hal konten, teknologi, dan interaksi pengguna. Perusahaan juga dapat mengukur kepuasan pengguna dengan cara melakukan survei dan wawancara dengan siswa maupun guru tentang cara mereka menggunakan platform pendidikan untuk membantu dalam mencapai tujuan pendidikan, dan bagaimana platform dapat diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sekian presentasi UTS saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.